Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan perihal al-khawatir atau yang diartikan dengan bisikan. Bisikan ini ya namanya bisikan ya. Kalau bisikan itu berarti namanya adalah sesuatu yang kita dengar berada di dalam diri kita. Teman-teman, coba Anda diam, pejamkan mata, rasakan keheningan di sekitar Anda. Pasti Anda akan merasakan dan mendengarkan banyak suara di dalam diri Anda. Nah, suara-suara ini namanya adalah bisikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus apa sih khawatir itu, apa sih bisikan itu. Oke. Dalam tradisi tasawuf, khawatir itu artinya adalah aqwalun yunshi'uhal haqqu ta'ala fi qulubil ibad. Yang artinya dalam artinya adalah khawatir adalah bisikan yang diwujudkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati manusia. Jadi yang memunculkan bisikan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisikan itu ada di dalam hati manusia. Baik, bisikan itu melalui pelantara biwasitotin atau tanpa pelantara atau bighairi wasitotin. Oke. Kemudian jika bisikan itu dengan pelantara, maka ada dengan biwasitoh dengan pelantara, maka ada kalanya dengan pelantara malaikat atau pelantara nafsu atau pelantara setan. Dan jika tanpa pelantara, maka yang membisikkan langsung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, untuk membahas seputar bisikan ini, bisikan di dalam hati itu adalah awal permulaan dari terjadinya sebuah niat. Ya. Di dalam hati Anda ada berbagai macam bisikan-bisikan. Bisikan di dalam hati namanya adalah khawatirah atau khawatir jamaknya. Kemudian ketika bisikan itu entah yang baik atau yang buruk, yang baik dari Allah, dari malaikat, yang buruk dari nafsu, dari setan, itu jika Anda menurutinya, menuruti bisikan itu, yang baik atau yang buruk, yang dengan pelantara, yang baik pelantara malaikat, yang buruk pelantara nafsu dan setan, atau tanpa pelantara, yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jika Anda pilih, maka menjadi sebuah keinginan. Namanya iradah. Dan jika iradah ini Anda teruskan, maka dia menjadi himmah semangat. Jika himmah ini terus Anda pegang, Anda kobarkan, maka menjadi tekad. Dan ketika tekad ini terus Anda pupuk, Anda jaga agar api semangatnya tidak padam, maka dia menjadi tujuan. Nah, ketika Anda dari bisikan sampai kepada tujuan ini, Anda belum melakukan apa-apa. Tapi ketika Anda sudah melakukan sesuatu, nah, maka namanya adalah niat. Niat itu adalah dalam bahasa Arab, niat itu adalah mensengaja qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi. Bersengaja melakukan perbuatan disertai dengan perbuatan itu. Contohnya, Anda bangun malam, Anda tidur, kemudian ada bisikan bangun malam. Kemudian Anda menuruti bangun malam itu, Anda menjadi ingin bangun malam. Kemudian Anda menjaganya menjadi semangat. Oke, saya akan bangun malam. Ya, saya akan bangun malam menjadi tekad. Oke. Kemudian Anda sudah berwudu, Anda menghadap kiblat, Anda
membaca niat usolli sunnat tahajudi lillahi ta'ala. Oke, ketika Anda bertakbir, hati Anda membaca usolli sunnat tahajudi itu namanya adalah niat. Kenapa? Karena niat itu adalah mensengaja melakukan sesuatu, mensengaja melakukan sholat tahajud disertai dengan sholat tahajudnya, namanya qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi. Itu namanya adalah niat. Nah, sebelum menjadi niat, maka ini masih menjadi bisikan-bisikan di dalam hati Anda. Ini qasdun, ini masih di hati Anda. Asmun, himmatun, iradatun, khotir, ya ini masih dalam hati, belum menjadi sebuah perbuatan. Tapi kalau sudah menjadi niat, maka dia adalah sengaja melakukan dan melakukan perbuatan itu. Nawaitul i'tikafa fil masjid, ya. Anda berniat i'tikaf, Anda juga sedang i'tikaf di dalam masjid, memulai i'tikaf di dalam masjid, namanya adalah ada niat. Tapi kalau pertama kali munculnya Anda sholat tahajud, munculnya pertama kali bisikan untuk i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan ini, maka namanya adalah bisikan. Dari bisikan muncul keinginan, dari keinginan muncul semangat, semangat muncul tekad, dari tekad muncul tujuan. Oke, dari tujuan inilah ketika Anda melakukan apa yang Anda ingini, maka itu menjadi sebuah niat. Oke, selanjutnya adalah ragam bisikan hati, tempat muncul, subjek, pelantara, dalil, dan tujuan. Teman-teman, kalau kita lihat jenis bisikan itu ada 4, ada 5 ya. Ada khatiru haqqin, bisikan sejati, ada bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilham mulki, ilham malaikat. 3 ya. Yang ketiga adalah hawajis atau bisikan nafsu, dan yang keempat adalah was-was atau bisikan setan. Oke, yang pertama adalah jenis bisikan jika dia adalah bisikan sejati atau bisikan robbani atau khatiru haqqin, bisikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dari bisikan itu, jika bisikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala ya, adalah memperbaiki hambanya atau islahu wa ihda, memperbaiki dan menunjukkan pada kebenaran. Ya. Pemilik hati ini adalah orang-orang yang ahli ma'rifat. Orang yang ahli ma'rifat itu adalah orang-orang yang mengetahui bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, dijadikan sebagai keyakinannya, kemudian dia menyembah Tuhannya dengan sebenar-benarnya, tidak menyembah selain Tuhannya, maka dia sudah memasuki ahli ma'rifat. Oke. Karakter dari bisikan, jika bisikan itu adalah khatiru haqqin, maka bisikan ini terlahir di dalam hati yang suci dari penyakit hati yang bersumber dari nafsu hewan ternak, nafsu hewan buas, dan setan. Teman-teman, manusia itu, debu manusia itu yang menjadi bahan baku penciptaan manusia pertama Nabi Adam AS. Itu menurut Abu Hamid Al-Ghazali dalam Masjidul Aminnya, itu debu Adam itu syuwiba bi arba'ati syawa'ib, dia dicampur dengan 4 sifat. Yang pertama adalah pertama adalah dicampur dengan debu yang bersifat sabu'iyah, sifat hewan ternak. Yang kedua adalah
bahimiyah. Nafsu sifat hewan ternak. Jika dua ini menikah, maka menjadi sifat setan. Jika ketiganya berkumpul kebo, nafsu hewan ternak, sifat hewan ternak, sifat hewan buas, sifat setan, kumpul kebo, maka melahirkan sifat merampas kekuasaan Tuhan. Dia ingin disembah oleh sesama makhluknya. Nah, orang-orang yang bisa merasakan dan membedakan yang di dalam hatinya ini bisikan siapa sih? Bisikan kebaikan ini muncul dari siapa? Apakah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah dari malaikat? Apakah dari nafsu? Ya. Itu adalah orang yang hatinya sudah bisa tersucikan dari nafsu hewan ternak. Nah, karakter hewan ternak itu mudah. Jika karakter hewan ternak itu adalah satu, karakternya adalah dia mengajak Anda untuk bersifat hedonis. Yang kedua, mengajak Anda untuk bersifat materialis. Pertama hedon, kedua material. Di antara sifat hewan ternak itu kan pertama, kalau dia contohnya hewan ternak apa yang suka tidur di kebun, bermalas-malasan. Prinsip dari sifat hewan ternak itu adalah makan, minum, tidur, berhubungan seksual. Nah, makan, minum, tidur menjadi bermalas-malasan, makan, minum, tidur bermalas-malasan, dan berhubungan seksual. Nah, itu adalah karakter dari sifat hewan ternak yang ada dalam diri manusia. Selagi kita masih memiliki sifat prinsip hidup kita masih makan, minum, tidur, atau bermalas-malasan. Nah, kemudian kepuasan kita hanya dalam tahap materi, tidak ada yang spiritual. Nah, maka tidak mungkin kita akan menjadi orang-orang yang bisa membedakan dan merasakan, oh ini bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat hewan buas. Ya, sifat hewan buas itu yang macam-macam. Ada yang seperti singa, hidupnya ingin disembah dan merajai. Ada dalam diri kita. Atau suka menggunjing tetangganya, seperti anjing suka menggonggong. Atau seperti ular yang berkepala dua, munafik. Di depan berbicara A, di belakang berbicara B. Atau seperti kera. Vokal kera itu yang mana nih ya? Kera. Rakus. Tangan dikasih permen, diambil. Tangan kiri dikasih pisang, diambil. Tangan kaki kiri dikasih jeruk, diambil. Kaki kanan dikasih kacang, diambil. Mulutnya dikasih makanan roti, diambil. Semuanya diambil. Dia ingin mengambil semua yang apa di dunia ini, kepuasannya, untuk memenuhi hedonnya, memenuhi materinya. Atau karakternya seperti burung merak, sombong, membanggakan diri sendiri, menghina orang lain. Nah, ini karakter-karakter yang harus kita bersihkan dalam hati kita ya. Kalau kita ingin menjadi ahli ma'rifat, kemudian kita bisa merasakan bisikan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, ya maka rumusnya adalah sebagaimana Musa ketika dia ingin Pasebuhan Agung menghadap Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tur Sina, maka firman Allah kepada Musa adalah fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, sesungguhnya engkau ada di bumi yang suci, maka fakhla'na 'alaik, lepaslah kedua sandalmu. Para ulama
dari ulama-ulama tafsir Isyari, tafsir dan tasawuf mengartikan bahwasanya lepaslah sandal ini. Sandal itu adalah simbol dari nafsu, sifat hewani. Sandal yang kanan adalah kalau Anda ingin menghadap Tuhan atau masuk masjid, maka sandalnya harus dilepas. Bukan hanya sandal fisik ya, tapi harus sandal sifat hewan Anda. Sandal kanan itu adalah nafsu hewan buas, singa, macan, anjing, ular, buaya. Nah, itu kata-kata itu harus Anda buang kalau Anda ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kaki kiri, itu adalah hewan ternak. Yang prinsipnya adalah hedon dan materi. Hedon dan materialis. Makan, minum, tidur, berwawasan, dan berhubungan seksual. Nah, kalau prinsip hidup kita seperti ini, maka kita tidak akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan menghadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah fakhla'na alaik manusia, di antara manusia. Lepaslah kedua terompahmu, terompah kanan hewan buas, terompah kiri sifat hewan. Yang selanjutnya adalah karakter dari bisikan yang bersifat khatibu hakim ini adalah merenggut kesadaran dan menaklukkan seseorang untuk mampu menolaknya. Nah, ini bedanya jika bisikan ini dari Allah atau bisikan ini dari malaikat atau mungkin dari nafsu atau dari setan. Kalau bisikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka karena tujuannya adalah memperbaiki hamba Allah dari yang ahli dosa menjadi ahli taat, dari yang kafir menjadi yang mukmin, dari yang munafik menjadi yang muslim. Ya, maka dari yang jauh didekatkan, islah, memperbaiki. Maka karena ini adalah bisikan dari Allah dan ini adalah keinginan Allah untuk merubah hambanya, maka otomatis hamba itu tidak akan mampu menolaknya. Otomatis dia akan ikut oleh bisikan itu. Nah, di antaranya adalah cerita dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini adalah guru zuhud dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Suatu saat Fudail bin Iyad ketika dia masih tahap menjadi seorang pendosa, dia terkenal sebagai seorang penyamun, sebagai seorang perampok ya. Suatu malam dia ketika masih dalam masa-masa kejahatannya, suatu malam dia rindu dengan kekasih gelapnya. Oke, pokoknya malam itu dia harus bertemu dengan kekasih gelapnya, kekasih haramnya, perempuan yang dia cintai. Oke, ketika dia mau sampai, ada beberapa cerita dia sudah memanjat tembok dari perempuan yang dia cintai itu, dia mendengar suara orang yang membaca Al-Quran. Ayatnya adalah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni, apakah belum waktunya datang? Lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, agar hati mereka khusyuk li dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat ini, hati Fudail bin Iyad bergetar hebat. Dia takut akan dosa yang akan dia lakukan dan dia teringat semua dosa-dosa yang dia lakukan. Sejak saat itu pun dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah khatib haqqin, bisikan di dalam hati jika dia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun hamba yang mampu menolak bisikan di dalam jiwanya tersebut. Yang selanjutnya adalah ilham dan ilham malaikat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham ya. Ketika sebagaimana pernyataan Abu Hamid Al-Ghazali, dada kita itu. Dada kita itu menjadi dada kita ini. Alam nasrah laka sadrak. Dada kita ini itu adalah tempat berperannya junudul malaikah wa junudus syayatin
wa junudun nafs. Di dada kita itu adalah tempat berperangnya bisikan malaikat, bisikan nafsu, dan bisikan setan. Dada kita. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Mursyidul Anbiya, dalam Ihya Ulumuddinnya, karena dada manusia itu adalah tempat bertarungnya, tempat berperangnya, tempat berebutnya malaikat untuk mengambil hamba dan mengarahkannya kepada kebaikan. Namun di sisi lain, setan dan nafsu juga membisikkan dan menarik hati hamba untuk ikut kepada kegelapan. Maka setidaknya ada dua hal yang disarankan oleh Sayyidina Rasulullah SAW untuk memenangkan peperangan ini. Yang pertama adalah nawwiru qulubakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Maka untuk memperbesar cahaya malaikat, maka untuk membantu dan memenangkan pertarungan bisikan malaikat, pertarungan dengan bisikan setan dan nafsu, maka rajin-rajinlah kita pertama nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Berilah cahaya rumah-rumah kalian. Hati kita itu kan rumah kita ya. Hati kita. Pertama dengan bacaan Al-Quran, yang kedua dengan sholat. Dan yang mengartikan sholat ini adalah sholat lughatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sholat ini adalah sholat fisik. Teman-teman, jika bisikan ini adalah bisikan dari malaikat, maka tujuan dari bisikan ini adalah bersungguh-sungguh melakukan perintah dan menjauhi larangan atau mujahadah. Mujahadah itu dari kata mujahadah ini dari kata jahadah ini ada tiga kesungguhan yang harus kita lakukan ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah kesungguhan dalam ranah membenarkan keilmuan kita. Namanya adalah ijtihad. Ijtihad menjadikan otak kita cerdas secara rasional dan cerdas secara spiritual. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh melawan nafsu, memperbaiki hati, namanya adalah mujahadah. Mujahadah. Bersungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meniru Sayyidina Rasulullah SAW menjadi orang yang sitik, amanah, fatunah, dan takwil. Yang ketiga adalah jihad. Bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan fisik. Jadi kalau ijtihad dengan akal, kalau mujahadah dengan hati, kalau jihad dengan fisik. Oke? Kata Allah, firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menghadap kami, mujahadah, menghadapkan hatinya kepada kami, maka pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Prinsipnya adalah bersungguh-sungguh. Nah, karena bersungguh-sungguh itu ada kalanya dengan intelektual, ada kalanya dengan spiritual, ada kalanya dengan fisikal. Maka bersungguh-sungguh itu adalah menjadi syarat mutlak orang yang ingin kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Ajibah radhiyallahu ta'ala dalam kitab Al-Futuhat Sarah, lupa saya. Jadi ini adalah kitab tasawuf Ibnu Ajibah yang menyarai kitab Muqaddimah Ajurumiyah. Jadi integrasi antara
ilmu tasawuf dengan ilmu nahwu. Al-Futuhat Al-Qudusiyah, Al-Futuhat Al-Qudusiyah fil Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Jadi sebuah kitab yang dikarang oleh Sayyidina Ibnu Ajibah untuk mengintegrasikan antara ilmu nahwu dengan ilmu tasawuf. Dalam kitab itu Ibnu Ajibah menerangkan bahwasanya alamat fi'il, alamat orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Pertama qad, kedua sin, ketiga saufa, dan ketiga keempat adalah tak tanis. Yang pertama orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus qad, bersungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malas. Dalilnya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Yang kedua adalah orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang ketiga itu harus bebas dari sin, tanfis, dan saufa. Halakal musawwifun, menunda-nunda kebaikan. Jangan. Jika bisa dilakukan sekarang, jangan nanti. Jika bisa dilakukan nanti, jangan besok. Jika besok, jangan lusa. Jangan ditunda-tunda. Jika sekarang, sekarang. Kenapa? Karena sufi itu adalah ibnu waqt ini. Sufi itu adalah orang yang mampu memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Sekarang, ya sekarang. Nanti, ya nanti. Jangan sekarang untuk nanti, nanti untuk besok, besok untuk saja. Harus bersungguh-sungguh, kemudian tidak boleh menunda-nunda amal. Baik menundanya waktu dekat sin, atau menundanya waktu yang lama saufa. Dan yang ketiga ini agak berat ya. Yang keempat, tak taknis. Orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu jika dia laki-laki, dia harus tak taknis. Tak perempuan, taknis dimatikan. Jadi bagaimana kita berusaha agar kita tidak terjerat oleh lawan jenis kita ya, dalam hubungan yang haram. Yang haram itu artinya adalah kalau belum menjadi suami istri itu haram. Jangan sampai mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita yang diciptakan Allah suci, mensucikan, tohir, mutahhir, jangan sampai menjadi tohir ghairu mutahhir, karena mungkin disentuh oleh lawan jenis yang bukan mahramnya, atau mungkin malah menjadi mutanajis. Na'udzubillah kalau dia menjadi najis. Jangan sampai. Itu fisiknya. Hatinya juga seperti itu. Jangan sampai kecintaan kita kepada lawan jenis itu mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini butuh proses. Butuh proses. Apalagi Anda yang belum menikah atau saya sudah menikah, itu butuh proses. Agar sebagian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman kalian sehingga kalian menjadikan aku lebih kalian cintai dari ayah kalian, anak kalian, dan seluruh manusia. Nah, ini butuh proses, belajar terus untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu prinsip orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, baik dengan rasional, akalnya, hatinya, atau fisiknya, dengan ijtihadnya, dengan mujahadahnya, atau dengan jihadnya. Makanya pemilik bisikan hati ini adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk tidak menuruti nafsu hewan buasnya, bersungguh-sungguh untuk tidak menuruti bisikan hewan ternaknya, apalagi menuruti setan. Oke. Karena bisikan malaikat ini, seperti yang saya sebutkan tadi, dia bertempur dalam dada kita dengan bisikan nafsu dan dengan bisikan setan. Maka karakter bisikan ini adalah terkadang bisa menjadi spirit kesadaran atau malah gagal dimatikan oleh bisikan nafsu dan setan. Oke. Jika khotir, bisikan pertama khotir ya.
khawatir malaikat ini muncul dalam bisikan kita. Dia mengajak kita kepada kebaikan, apapun kebaikan. Pasti bisikan nafsu dan setan akan muncul untuk menghalangi dengan berbagai pertimbangan. Oke, kalau kita akhirnya tidak meneruskan bisikan malaikat ini menjadi niat, akhirnya menjadi perbuatan, jadi akan digagalkan di irodahnya muncul bisikan setan, di himmahnya muncul bisikan nafsu, di azmnya bisikan hewan ternak, di kosdunnya tujuannya muncul bisikan itu untuk menggagalkan agar bisikan malaikat ini tidak menjadi sebuah niat. Karena kalau niat dia menjadi sebuah perbuatan baik. Makanya kalau nanti ada bisikan, bangun malam, segera lakukan. Kalau tidak segera lakukan, maka bisikan itu akan segera diperangi oleh bisikan nafsu, bisikan setan. Kalau nanti Anda terus bisa melanjutkannya sampai niat, kalau tidak, kalau ada undur nanti akan dihancurkan oleh bisikan nafsu dan setan. Oke, adanya perang bisikan antara malaikat dengan nafsu dan dengan setan. Oke, teman-teman, seluruh manusia itu ketika dia terlahir pasti dia membawa nafsu. Kenapa? Karena nafsu itu ketika manusia lahir dia sudah menjadi satu dengan tubuhnya. Oke, kalau setan itu di luar. Setan itu ketika manusia lahir, ya setan itu setan, manusia itu manusia, dua jenis, dua makhluk yang berbeda. Tapi kalau nafsu, dia sudah ada di dalam diri Anda. Maka nafsu itu tidak akan pernah, nafsu itu tidak akan pernah hilang dari diri Anda. Tapi kalau setan bisa. Al-Quran itu kalau menyifati setan adalah innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi dia berbisik di luar Anda, di luar Anda. Tapi kalau setan itu adalah kata Sayyidina Rasulullah, inna min a'da aduwika nafsukal ladzi baina jambaika. Sesungguhnya musuh yang paling berbahaya itu adalah nafsu yang ada di kedua jambai, lambung. Itu nafsu. Jadi antara nafsu dan setan itu lebih ganas nafsu. Karena nafsu itu bisikannya adalah sebagaimana musuh dalam selimut. Susah musuh yang tidak nyata. Karena dia ada dalam diri kita. Nah, kalau setan dia faktor eksternal. Bisikannya eksternal. Jadi orang itu membisikkan di luar tubuh kita. Nah, kalau nafsu dia bersatu dengan kita. Makanya nafsu itu lebih cerdik daripada setan. Oke, selanjutnya adalah kita berbicara nomor 3 ya, nomor 4. Berbicara hawajis atau nafsani, bisikan nafsu. Karakter dari bisikan nafsu ini adalah bermalas-malasan, suka menganggur tanpa aktivitas. Nah, bermalas-malasan, al-kasal, menganggur al-faroh. Nah, kata pepatah Arab itu adalah innal faroha wasyababa kilahuma sababu mufsidatin ayyati mufsidah. Jadi ada dua faktor yang mampu menghancurkan manusia dengan sangat cepat. Pertama itu adalah waktu kosong tanpa aktivitas, baik aktivitas dunia atau aktivitas akhir. Menganggur itu bahaya. Apalagi jika yang menganggur itu asyabab, pemuda. Jadi pemuda itu juga riskan. Kemudian menganggur itu juga riskan, akan keburukan jika menyatu dalam diri seorang pemuda yang menganggur. Wah, bahaya. Makanya teman-teman mahasiswa ini masih muda-muda, jangan sampai Anda menganggur. Sibukkan diri Anda dengan berbagai aktivitas. Kalau bosan aktivitas dunia ya ibadah, ibadah bosan ya aktivitas dunia, terus seperti itu. Jangan sampai Anda menganggur. Oke. Makanya
betapa berbahayanya. Pokoknya kalau muncul dalam diri Anda mengajak malas beribadah, malas baca Quran, malas kerjakan tugas, malas kuliah, malas, maka dapat dipastikan itu adalah bisikan nafsu. Malas terawih, malas puasa, malas sholat, malas berbakti, malas kuliah, malas, itu adalah sifat hedon, ya, sifat hewan ternak. Nah, makanya dia adalah sifat nafsu. Yang kedua, jika dia adalah bisikan dari nafsu adalah mengikuti hawa nafsu, ya jelas syahwat dan kuantitas serta kualitas yang lebih dari sebelumnya. Ini teman-teman. Nafsu itu adalah sebagaimana kata Al-Busiri dalam bukunya adalah wan nafsu katifli intuh minu syabda ala khubir radai wa intuh timuyan fatih. Karakter nafsu itu adalah sebagaimana anak kecil. Wan nafsu katifli, nafsu itu seperti anak kecil bagaimana ternak atau hidup puas. Intuh minu syabda, jika anak kecil bayi itu engkau biarkan terus menyusui di ibunya, maka dia sampai tua dia akan menyusu ibunya. Tapi wa intuh timuyan fatim, namun jika sudah 2 tahun kemudian dia tidak boleh menyusu, apa disapi ya, sapi, maka dia akan ya tidak menyusu. Nah, maka nafsu itu harus dipaksa. Jika nafsu Anda ingin malas dipaksa akan tidak malas. Jika muncul bisikan Anda ingin prinsip hidupnya hanya makan, tidur, bermalas-malasan, dan yang terakhir berhubungan badan, paksa agar hidup Anda seperti itu, agar tidak menjadi hewan. Nah, karakter nafsu itu adalah hal mimazib. Jika Anda sekarang contohnya Anda masih muda, oke, suatu saat hati Anda tergoda, dibisiki oleh nafsu, malam minggu besok minggu diberkati, Anda masih muda, umur Anda masih panjang, coba itu dan temanmu yang cewek itu ajak keluar. Oke, mungkin pertemuan pertamanya keluar saja, beli pop mie, beli es krim, itu pun di tempatnya. Oke, godaan pertama nafsu sukses. Minggu selanjutnya hal mimazid, nafsu itu akan meminta kualitas dan kuantitas maksiat dosa yang lebih kadarnya. Mungkin minggu kedua belinya sudah tidak es krim, tapi sesuatu yang lebih bisa menggoda pasangan haram Anda, dan kemudian Anda berdua-duanya sudah tidak di sekitar UIN, mungkin Anda sudah mulai mau jadi kafe. Oke, minggu ketiga nafsu akan minta lebih dari itu. Tidak hanya di kafe, mungkin Anda sudah naik ke Batu, di kafe-kafe remah-remah Batu. Kalau Anda turuti terus, nafsu itu akan minta, maka derajat tohir mutahhir, suci mensucikan tubuh Anda, akan hilang menjadi tohir mutahhir. Suci tidak mensucikan atau air mustakmal karena fisiknya sudah disentuh semua, maka nafsu pun akan minta bagaimana memutanajiskannya. Mutanajisnya selesai, sudah menjadi najis. Nah, seperti itu nafsu. Sekali Anda menurutinya, maka dia akan meminta kadar yang lebih tinggi dari dosa dan maksiat yang pertama. Dan nafsu. Kalau Anda marah itu kan karakter hewan buas. Ada bisikan Anda marah di hati Anda. Anda turuti sekali, dia akan meminta marah yang lebih besar. Maka bagaimana kalau Anda marah? Ya berwudu. Kalau berwudu masih marah, Anda berdiri, duduk. Kalau masih marah, tidur. Kalau tidur masih marah, sudah tidur kan diri Anda. Nah, ini untuk menghilangkan keinginan. Betapa kuatnya nafsu hewan buas dan hewan ternak ini, maka dalam sabunnya Sayyidina Rasulullah SAW,
beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan rasa malas. Hewan ternak ya. Suatu saat ada sahabat yang meminta pesan kepada Rasulullah, maka Rasul bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab alaikum jannah. Jangan marah, jangan emosi, maka kamu akan mendapatkan surga. Nah, ini kan untuk mengatasi karakter hewan suka marah, suka menggonggong orang lain, suka mencaci maki orang lain, melaknat orang lain. Nah, ini harus ditahan. Kalau Anda tahan, untuk belajar menahannya, kalau Anda lost kan, ya terus Anda akan lost. Kemudian, ketiga, satu bisikan keburukan yang terus berulang di lain kesempatan ketika terjadi penolakan. Nah, ini adalah karakter dari bisikan nafsu itu adalah dia hanya membisikkan satu keburukan. Teman-teman, bisikan nafsu itu adalah ketika dia contohnya memberikan satu keburukan, dia hanya satu keburukan. Kalau Anda tolak, maka mungkin beberapa jam dia hilang, tapi dia akan muncul lagi untuk membisikkan satu keburukan. Anda tahan lagi, Anda tolak lagi, Anda jadikan medan perang dada Anda untuk menolaknya. Nanti dada Anda menjadi panas, otak Anda menjadi kacau dalam menolak bisikan nafsu ini. Dia hilang, 1 jam muncul lagi dengan bisikan yang sama. Oke, jika ada satu bisikan keburukan, kemaksiatan, dosa, ya, contohnya dosa apa? Contohnya para anak muda itu kan dosanya itu kan dengan lawan jenis, dengan lawan jenis haramnya itu. Jam 31, coba SMS dia, ajak dia keluar. Anda tahu kalau keluar dengan lawan jenis itu kan haram. Kenapa haram? Ya karena dia masih bukan istri Anda. Ya dosa, berdosa. Jadi kita akui dosa. Anda tahan nggak? Enggak. Kata Tuhan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekat pada perbuatan zina. Mendekat pada perbuatan zina. Ya mukadimah zina kan pacaran itu. Mukadimah zina. Kemudian Anda menahannya. Tamuah otak Anda menjadi pewanas, hati Anda menjadi pewanas karena Anda menahan nafsu hewan ternak Anda yang hanya makan, tidur, malas, bukan sesuatu. 1 jam hilang, jam 5 muncul lagi. Ayo, ini besok libur, kuliahnya, tugas sudah selesai semua. Anda tahan lagi sampai dada Anda menjadi panas, otak Anda menjadi panas karena melawan diri Anda sendiri. Ini Anda sendiri. Oke, kemudian 10 menit berselang, dia hilang. Jam 7 dia muncul lagi dengan bisikan, ayo mumpung malam mingguan. Ini kan mulai jam 4, jam 5, jam 7 dengan satu keburukan. Anda menang, dia bisikan hilang. Tapi kemudian muncul lagi dengan bisikan yang sama. Anda lawan, dia kalah. Bisikan itu, bisikan nafsu ini. Kemudian dia hilang, muncul lagi bisikan yang sama. Nah, ini namanya adalah, kalau ada bisikan seperti itu, maka ini adalah bisikan tidak muncul dari setan, yang muncul dari nafsu yang ada di dalam diri Anda. Bagaimana untuk melawannya? Ya, jangan turuti. Sekali Anda menuruti, dia akan meminta kualitas dan kuantitas yang lebih dari dosa dan maksiat yang pertama. Oke. Yang kedua, yang terakhir itu adalah was-was setan. Setan was-was. Was-was itu kan ini dari setan, bisikan dari setan. Karakternya adalah membisikkan kemaksiatan atau dosa jelas. Yang ketiga adalah perpindahan satu bisikan keburukan ke bisikan keburukan yang lain ketika terjadi penolakan. Ini berbedanya dengan bisikan nafsu ya. Kalau nafsu itu kan ada satu bisikannya hanya satu. Anda lawan, contohnya ya tadi itu saya sebutkan.
ingin mencuri sepeda teman gitu ya. Anda temuan, Anda lampawan. Dia kalah. 2 jam muncul lagi, muncul bisikan, ayo curi, 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 curi. Anda lawan, Anda menang, bisikan itu hilang. 2 jam muncul lagi, curi, 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 yang nafsu. Dia hanya mesti membisikkan satu keburukan agar Anda melakukannya. Kemudian ketika Anda melakukannya, dia meminta agar dosa maksiat itu kualitas dan kuantitasnya ditambah dan lebih besar sehingga menjadi habit dan perilaku Anda. Itu nafsu. Nah, kalau setan enggak. Kalau setan itu, bisikan setan, Anda tahan bisikan itu, entah muqaddimah zina, entah mencuri. Kalau itu bisikan setan, ada ketika Anda lawan. Anda lawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Anda lawan. Anda menang. Kemudian 1 jam lagi bisikannya berbeda dari bisikan yang pertama. Bisikan pertama itu adalah muqaddimah zina, pacaran. Anda lawan, Anda menang. Kemudian 1 jam lagi muncul bisikannya adalah bisikan mencuri. Anda lawan, Anda menang. Kemudian 1 jam lagi muncul bisikannya adalah bisikan bagaimana mencaci maki orang lain. Anda lawan. Bisikan itu berbeda-beda dari waktu ke waktu. Maka ini adalah bukan bisikan nafsu, tapi ini adalah bisikan setan. Bagaimana cara mengalahkannya adalah dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anda sedang melawan setan. Laknat. Oke, itu adalah bisikan, perbedaan dari bisikan jika dia adalah bisikan dari Allah, bisikan malaikat, bisikan nafsu, atau bisikan setan. Selanjutnya adalah cara melatih diri dan mengenali berbagai jenis bisikan di dalam hati teman-teman. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh hanya memakan makanan yang kata Syekh Sa'ad Tusturi, man akalal harama asad jawarihuhu sya'a'aba alima aulami alam. Kata Syekh Sahal disebutkan oleh Muhammad Al-Ghazali dan Ibnu Al-Mutin, barang siapa mengonsumsi makanan haram, maka anggota tubuhnya akan tercegur kepada kemaksiatan, perbuatan dosa, baik dirinya sya'a berniat melakukannya atau tidak berniat. Alima aulam ya'lam, baik dia melakukannya dengan sadar atau tidak sadar, pasti dia menjadi ahli maksiat. Maka kuncinya adalah sebagaimana kata Syekh Saruf dalam Qawaidut Tasawuf, aslu kulli khair wa syarr al-luqmah. Fondasi dari semua kebaikan atau keburukan itu adalah kualitas makanan. Makanannya halal atau makanannya haram. Jangan pernah kita semua ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan baik di hadapan masyarakat, atau kita menjadi aktor kebaikan, sholihah, beramal baik, kalau kita makanannya masih haram. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Kulu minat thayyibati wa'malus sholihah." Perintah beramal baik itu setelah perintah memakan makanan yang halal. Makanlah yang halal, baru lakukan kebaikan. Jadi bereskan makanan Anda, halalkan makanan Anda, baru otak Anda akan menjadi otak yang jujur, hati Anda menjadi hati yang benar, dan perilaku Anda menjadi perilaku yang berkarakter terpuji. Kalau makanannya masih haram, kata Siti Rasulullah, kullu lahmin nabata minal haram fannaru Allah. Daging fisik yang dia besar dengan sesuatu yang haram, maka tempat yang paling cocok baginya itu adalah neraka. Sebaliknya kata Siti Rasulullah, man akala halal arba'ina yauman, barang siapa memakan makanan halal selama 40 hari, maka Allah menjadikan hatinya sumber ilmu hikmah. Yang terakhir kata Siti Rasulullah SAW adalah talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari sesuatu yang halal,
bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang halal itu adalah fardu. Jadi tidak hanya belajar yang fardu, tapi bekerja untuk mendapatkan yang halal itu adalah fardu. Kenapa? Karena makanan yang halal itu menjadi sumber dari semua kebaikan. Tidak mungkin orang itu akan menjadi baik kalau makanannya sesuatu yang halal. Terima kasih teman-teman yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Silakan dibaca. Ini daftar rujukan yang materi ini ada dalam Risalah Qusairiyah atau Ihkamud Dilalah atau Nadaijul Afkar. Sebenarnya ini adalah materi pengajian setiap malam Rabu di ini Perumahan Citra Mas Raya Karawidoro. Silakan nanti teman-teman kalau sudah kembali ke Malang ingin memperdalam kajian tentang tasawuf, kita bisa berdiskusi bersama setiap malam Rabu ya, jam ini pukul ini mulai pukul 7:30 bisa jam 10 7:30 sampai jam 10. Kita diskusi perihal tasawuf menggunakan kitab Risalatul Qusairiyah di ini alamatnya. Perum Citra Mas Raya E5 karena Desa Karawidoro Kecamatan Dam dekat Pondok Nasek. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu meridai kita. Assalamualaikum.